Hub Amerika Serikat penyebab gempa Turki, Hugh Kefes dan pakar konspirasi pernah mengingatkan itu. Kabar tidak menyenangkan memburu Amerika Serikat kali ini. Program High Frequency Active Auroral Research Program atau HAP atau peneliti auroral aktif frekuensi tinggi kembali dituding sebagai penyebab bencana mematikan. HAP disebut sebagai penyebab gempa magnitudo 7,8 yang mengguncang Turki dan Suriah. Bencana yang sampai saat ini telah menelan nyawa lebih dari 10.000 orang. Dilansir Life Science pada 2014, Angkatan Udara Amerika Serikat pada saat itu telah memberitahu Kongres bahwa mereka ingin menutup HAP, fasilitas penelitian kontroversial berbasis di Alaska yang mempelajari wilayah atmosfer bagian atas yang energi dan aktif. Teori konspirasi pun ramai mengomentari berita tersebut, mengingat HAP telah lama menjadi pusat spekulasi liar sebagai program yang dirancang untuk mengendalikan iklim. Bahkan lebih buruk lagi, pada tahun 2010 pemimpin Venezuela Hugo Chavez mengklaim bahwa HAP atau program sejenisnya adalah pemicu gempa Haiti pada tahun itu. Secara resmi, gempa Haiti pada 2010 itu disebabkan oleh sesar patahan yang sebelumnya tidak terpetakan di sepanjang perbatasan lempeng tektonik Karibia dan Amerika Utara. HAP adalah program penelitian yang dirancang untuk menganalisis ionosfer, bagian dari atmosfer bagian atas yang membentang dari sekitar 53 mil atau 85 km di atas permukaan bumi hingga 370 mil atau 600 km ke atas. Program ini didanai oleh Angkatan Udara, Angkatan Laut, Universitas Alaska, dan Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan Amerika Serikat. Militer Amerika Serikat tertarik pada ionosfer karena bagian atmosfer ini berperan dalam mentransmisikan sinyal radio. HAP mengirimkan sinar radio ke ionosfer untuk mempelajari respon darinya. Itu adalah salah satu cara untuk mengukur secara akurat bagian atmosfer yang tidak dapat diakses tersebut. HAP beroperasi dari stasiun penelitian di Gagona, Alaska, di mana HAP memiliki pemancar frekuensi radio berdaya tinggi yang dapat mengganggu sebagian kecil ionosfer. Instrumen lain juga digunakan untuk mengukur gangguan. Tujuan dari program ini adalah untuk memahami fisika ionosfer yang secara konstan merespon pengaruh matahari. Sinar matahari dapat mengirimkan partikel menuju bumi, kadang mengganggu komunikasi dan jaringan listrik. Jika para ilmuwan bisa memahami apa yang terjadi di ionosfer, mereka mungkin bisa mengurangi masalah tersebut. Tapi menurut Wakil Asisten Sekretaris Angkatan Udara Amerika Serikat untuk Sains, Teknologi, dan Teknik, David Walker, Angkatan Udara tidak lagi tertarik untuk mempertahankan HAP. Pada sidang Senat, Walker mengatakan Angkatan Udara tidak tertarik untuk memelihara situs tersebut, akan melihat arah lain dalam penelitian ionosfer. Gempa magnitudo 7,8 di Turki juga dirasakan di Israel. Getaran akibat gempa bumi dengan magnitudo 7,8 yang mengguncang wilayah Turki bagian selatan turut dirasakan di Israel. Gempa dilaporkan memicu kerusakan parah di dekat perbatasan Turki-Suriah. Seperti dilansir media lokal Israel, The Time of Israel, getaran akibat gempa yang mengguncang Senin pagi waktu setempat juga dirasakan oleh warga di ibu kota Tel Aviv dan wilayah utara Israel. Di Israel, gempa tercatat mengguncang sekitar pukul 3.17 waktu setempat. Gempa susulan yang berkekuatan magnitudo 6,7, magnitudo 5,8 dilaporkan mengguncang Turki usai gempa pertama. Dilaporkan juga bahwa gempa susulan itu turut dirasakan di wilayah Israel. Menurut Pusat Seismologi Eropa Mediterania, getaran gempa Turki itu juga dirasakan di beberapa negara lain seperti Siprus, Suriah, Lebanon, Yunani, Yordania, Irak, dan negara sejauh Rumania, Georgia hingga Mesir.
Otoritas Israel menyebut guncangan akibat gempa Turki merupakan yang terkuat dirasakan di Israel dalam beberapa tahun terakhir. Badan Penyelamat Magen David Adams menyatakan pihaknya tidak menerima permintaan bantuan darurat akibat getaran gempa itu. Karena angin kencang di luar, saya pikir itu kedatangan badai musim dingin Barbara. Butuh beberapa detik sampai saya menyadari guncangan itu terjadi di dalam rumah, tutur salah satu warga Haifa kepada situs berita Walla yang sempat mengira guncangan gempa sebagai badai besar yang diprediksi melanda Israel. Survei Geologi Amerika Serikat sebelumnya melaporkan gempa berkekuatan magnitudo 7,8 itu berpusat di kedalaman 24,1 km dari permukaan bumi. Laporan USGS menyebut pusat gempa terletak di lokasi berjarak 23 km sebelah timur Nurdagi, Provinsi Gaziantep. Nurdagi diketahui terletak di dekat perbatasan Turki-Suriah berjarak 435 km dari Israel. Sementara itu, Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh menginstruksikan pertahanan sipil dan tim medis. Hal ini dilakukan untuk berpartisipasi dalam proses pencarian korban. Untuk berpartisipasi dalam pekerjaan pencarian dan juga penyelamatan di Turki dan Suriah, kata sebuah pernyataan dari kantornya. Pejabat Kementerian Luar Negeri Palestina, Ahmed Aldek, mengatakan kepada AFP bahwa delegasi terdiri dari banyak orang, bahkan hingga ratusan, bersedia untuk berangkat untuk membantu saudara-saudara yang terkena musibah di Turki. Seperti diketahui, Erdogan ataupun juga Turki selalu berada di sisi Palestina untuk membantu dan memberikan keadilan bagi negara yang selalu dilanda masalah dengan Israel ini. Atas dari alasan kemanusiaan dan juga bantuan Turki, maka Palestina tak lupa untuk memberikan bantuannya dan berbalas budi kepada saudara-saudaranya, terutama saudara-saudara Muslim yang tertimpa bencana.